Baik, di sini saya Rumia Alawiyah dengan NIM 12180200090. Baik, di sini saya akan menampilkan video tentang materi penyuluhan saya yang bertema pemanfaatan jerami padi menjadi pupuk kompos untuk memenuhi tugas video mata kuliah Sosiologi, Komunikasi, dan Penyuluhan Pertanian dengan dosen Ibu Penti Suryani. Baik, yang berikutnya yaitu dampak negatif membakar jerami padi di lahan sawah, yang dimana kita ketahui sebaiknya para petani tidak membakar jerami padi, yang dimana jerami padi ini banyak mengandung unsur hara seperti nitrogen dan kalium. Dampak negatif membakar jerami padi di lahan sawah. Yang pertama yaitu menghilangkan unsur hara di dalam tanah, yang dimana kita ketahui banyaknya terdapatnya unsur hara yang terbawa di dalam jerami padi. Yang pertama yaitu ada nitrogen dan kalium. Apabila dibakar, jerami padi ini akan menghilangkan sebagian besar unsur hara yang terkandung di dalam jerami padi dan menyisakan hanya silika, yang dimana kerugian dalam membakar jerami padi lebih besar dibandingkan dengan tidak membakarnya, sehingga akan mendapatkan banyak sekali unsur hara yang terkandung di dalam jerami padi dan dapat diaplikasikan untuk dimanfaatkan menjadi kompos. Yang kedua yaitu membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Dalam membakar jerami padi, kita langsung di lahan sawah, kita dapat membunuh mikroorganisme yang berada di dalam tanah, sehingga proses dekomposisi bahan organik terhambat dikarenakan mikroorganisme tersebut telah mati. Yang berikutnya yaitu rentan terhadap penyakit dan hama, yang dimana apabila jerami padi ini dibakar rentan terhadap penyakit dan hama, yang dimana apabila jerami padi ini dibakar menyisakan silika, dapat menyebabkan penyakit dan hama bagi tanaman. Contohnya yaitu di dalam tanah sekitar 2%, padahal kandungan bahan organik ideal di dalam tanah yaitu berkisar 5%, yang dimana kejadian ini disebabkan karena membakarnya jerami padi langsung di lahan sawah. Yang pertama, adanya penyebab dari kandungan bahan organik ini rendah di tanah sawah. Yang pertama yaitu gejala kelelahan lahan sawah, yang dimana lahan sawah ini dipakai terus-menerus di setiap musim tanam. Terus kita melakukan pembakaran jerami, sehingga akan menyebabkan rusaknya sifat fisik dari tanah tersebut, dikarenakan terus-menerus membakar jerami padi di lahan sawah yang kita pakai untuk menanam padi, sehingga dapat membuat tanah tersebut keras dan kering. Yang berikutnya yaitu aktivitas mikroba tanah yang rendah. Dengan membakar jerami padi di lahan sawah akan menyebabkan matinya mikroorganisme di tanah, sehingga proses dekomposisi bahan organik menjadi terhambat. Yang berikutnya yaitu kesuburan tanah berkurang, yang dimana dengan membakar jerami padi ini akan menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang, yang dimana di dalam membakar jerami padi ini hanya menyisakan satu unsur hara saja yaitu silika. Dia memang bermanfaat untuk tumbuhan, tetapi ada yang lebih besar unsur hara bermanfaat bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu kalium dan nitrogen. Yang berikutnya, meningkatkan kandungan bahan organik tanah
dengan memberikan kompos. Bahan untuk membuat kompos tersedia dalam jumlah banyak, yaitu berupa jerami padi. Yang mana jerami padi ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh petani. Padahal kandungan dari jerami padi ini setara dengan kandungan dari batang padi yang banyak mengandung unsur hara nitrogen dan kalium, yang dimana para petani kurang memanfaatkan jerami padi ini, yang dimana tidak tahu dalam manfaat dari jerami padi ini dan asal membakar jerami padi ini. Yang berikutnya, jerami padi atau rice straw. Jerami padi adalah bagian padi yang berasal dari bisa saja dari daun, batang yang berada terpisah dari gabah. Jadi jerami padi ini dapat berupa tangkai atau daun yang sudah berubah warna secara kecoklatan dari warna hijau menjadi warna kuning kecoklatan. Jerami padi ini sudah terpisah dari butiran padi dan kadar airnya yang rendah. Yang berikutnya, kandungan kimia dari jerami padi, yang dimana jerami padi ini mengandung unsur hara makro berupa nitrogen dan kalium dalam jumlah relatif besar, yang dimana dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Kalium dan nitrogen ini terdapat banyak di jerami padi disebabkan karena ketika pemberian pupuk nitrogen dan kalium, jerami padi ini juga mendapat pupuk, tetapi jerami padi ini tidak ikut dipanen sehingga masih adanya nitrogen dan kalium secara jumlah besar di dalam jerami padi ini, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kompos dan dapat untuk menambah kesuburan tanah. Yang berikutnya, kandungan unsur hara makro berikutnya ada karbon, yang dimana jerami padi ini mengandung juga karbon yang dapat digunakan untuk aktivitas mikroba untuk menjalankan kehidupannya, serta untuk mendapatkan nutrisi untuk mikroba tanah tersebut dalam membantu proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Yang berikutnya ada unsur hara mikro, yang salah satunya yaitu silika. Silika banyak terdapat di dalam akar padi, yang dimana silika ini juga berperan penting untuk kesuburan tanah, memberikan makanan pada tanah, yang kemudian tanah akan memberikan makanan kepada kita. Artinya, adanya bahan organik di dalam tanah akan menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme dalam tanah, dan secara pelan-pelan akan dilepaskan oleh hara untuk tanaman. Maka jerami sebaiknya dikembalikan ke lahan dalam bentuk segar. Mengapa jerami padi dibuat menjadi kompos? Yang dimana jerami padi ini banyak mengandung unsur hara kalium dan nitrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Padi menyerap hara dalam bentuk ion, yang dimana padi tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk senyawa yang lebih besar dibandingkan dengan ion, dimana dibuat kompos ini untuk bertujuan supaya padi ini dapat menyerap unsur hara yang terdapat di dalam kandungan jerami dalam bentuk pupuk kompos. Jika jerami padi langsung diaplikasikan dalam bentuk segar ke lahan sawah, itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman, dikarenakan belum terjadinya proses dekomposisi di dalam jerami padi tersebut. Yang berikutnya adalah manfaat jerami padi sebagai kompos. Yang pertama,
meningkatkan bahan organik tanah dan unsur hara tanah, yang dimana jerami padi ini jika diletakkan di tepi sawah dan didiamkan selama lebih kurang 4 bulan, itu akan terjadinya pembentukan kompos secara alami, yang dimana tanpa tambahan mikroba apapun. Kemudian dapat diaplikasikan langsung ke tanah sehingga dapat meningkatkan unsur hara tanah. Yang berikutnya, meningkatkan aktivitas mikroba. Bahan organik dari pembuatan pupuk kompos ini dapat meningkatkan mikroba tanah, disebabkan karena mikroba tanah ini hidup dengan memanfaatkan bahan organik yang tersedia di dalam tanah. Yang berikutnya yaitu meningkatkan daya ikat tanah terhadap air. Apabila kompos diletakkan di lahan sawah secara langsung, dapat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, sehingga tidak dapat mudahnya tercuci unsur hara dikarenakan hujan. Yang terakhir yaitu cara pembuatan kompos dari jerami padi. Jerami padi hanya dibiarkan diletakkan di tepi sawah di dalam bentuk tumpukan, kemudian disebar di sini, yaitu dijarang-jarangkan letak dari jerami padi ini agar memudahkan proses dekomposisi. Adapun cara pembuatan jerami padi sebagai pupuk kompos dengan menumpukkan jerami padi tersebut di lahan sawah secara merata, itu dilakukan kurang lebih 4 bulan. Kemudian 4 bulan akan dihasilkan pupuk kompos yang dapat diaplikasikan untuk tanah. Apakah baik jerami itu dibakar? Kalau tidak dibakar, apa faedahnya? Sebaiknya jerami padi ini tidak untuk dibakar, dikarenakan jerami padi ini kan banyak mengandung unsur hara kan. Itu kalau dibakar nanti unsur hara di dalam jerami padi itu tidak dapat dimanfaatkan, tetapi ada unsur hara satu yang tersedia, cuman silika, yang dimana silika itu kan tidak terlalu bermanfaat untuk pertumbuhan padi. Sebaiknya jerami padi ini tidak dibakar, sebaiknya diletakkan di tepi sawah itu, kemudian didiamkan selama 4 bulan, kan dijadikan pupuk kompos, kemudian langsung diaplikasikan untuk pertumbuhan tanaman, juga untuk meningkatkan unsur hara bagi tanaman.